semua teman-teman media di Sumatera tentang adanya warga binaan yang meninggal dunia di rutan kelas 2A Kendari ini. Jadi mungkin saya akan jelaskan kronologisnya bagaimana ya. Iya. Nah, jadi kalau nama narapidana yang meninggal itu nama Afrizal alias Rizal, yaitu perkara penganiayaan pidana 6 bulan penjara. Jadi kronologis kejadiannya itu yaitu pada pukul 6 sekitar hampir setengah 7. Jadi kami adakan namanya apel kamar, perhitungan pergantian jaga itu ada namanya pengecekan kamar. Jadi dihitung warga binaan yang ada di dalam, jadi aplos namanya kalau istilahnya kan. Jadi pihak anggota jaga ini mengadakan aplos. Pada saat aplos ini ada satu warga binaan yang dipanggil tidak menyahut lah, dipanggil sama teman-teman kamarnya, bahwa yang bersangkutan tidak ada respon gitu. Jadi teman-teman kamar ini melaporkanlah kepada komandan jaga bahwa si Afrizal ini tidak bangun gitu. Akhirnya komandan jaga melaporkanlah ke pihak medis, dalam hal ini klinik di rutan, dan di rutan langsung datang ngecek karena dilihat tidak ada gerakan, makanya langsung pihak klinik dirujuk ke rumah sakit, yaitu rumah sakit Bayangkara. Nah, ternyata pas sampai di Bayangkara, diperiksa oleh dokter di Bayangkara, Afrizal ini ternyata sudah meninggal dunia. Nah, pada saat itu kita mau penyerahan jenazah dengan keluarganya, dipanggillah keluarganya, pihak keluarga dilaporkan juga ke kepolisian di Polres Kendari kalau nggak salah, dilaporkan bahwa ada kejadian begini. Jadi begitu keluarganya datang, awalnya itu kan keluarganya juga sudah, kakaknya udah menerima kemarin. Ternyata ada satu pihak keluarga yang katanya jangan sampai, mungkin diduga tidak wajar, makanya mereka minta untuk otopsi kemarin. Jadi ya kami sebagai pihak rutan sih tidak bisa melarang itu kan haknya keluarga korban, mungkin belum menerima dengan ini, mungkin ada sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan untuk dia. Nah, makanya kita serahkan kepada pihak keluarga untuk melaksanakan otopsi itu, dan diotopsilah di rumah sakit Bayangkara. Nah, kemarin juga dari pihak Polres datanglah ke sini karena katanya kalau misalnya untuk otopsi itu berarti harus ada olah TKP. Jadi teman-teman dari kepolisian itu ke sini juga jam 11 mengadakan olah TKP. Nah, karena kemarin posisinya itu setelah visum awal, memang kan yang ditakutkan itu ada ada kekerasan sehingga yang bersangkutan meninggal. Ternyata setelah visum awal itu tidak ada tanda-tanda kekerasan kemarin, tapi pihak keluarga masih keras mau otopsi gitu ya. Padahal sebenarnya ada satu keluarga juga yang mengatakan bahwa sudah menerima, saya sudah ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena masih ada keluarga yang belum menerima, akhirnya kami menyerahkan untuk diotopsi oleh keluarganya. Setelah hasil otopsi sekitar setengah satu otopsi ya, berakhir di setengah 4 itu sudah ada hasilnya. Jadi hasilnya itu kemarin Pak Dokter dengan dokter di forensik sama keluarganya yang dengar langsung kemarin, dan hasilnya tetap sama, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada penyakit kronis yang dialami. Diperiksa urin juga tidak ada obat-obatan terlarang, dan semua memang meninggal karena ini. Ya kita belum ketahui apa meninggalnya, jelas sudah yang kekerasan ini sudah tidak terbukti sama anak yang nah, sudah. Setelah itu kemarin keluarganya sudah menerima dan dipulangkanlah. Jenazah kita terima jenazah itu di rumah sakit Bayangkara kemarin sekitar jam 4 kalau nggak salah, jam 4. Dan dia itu diantar juga, kita pakai ambulan rutan, ada ambulan rutan yang mengantar sampai ke Torodipa kalau nggak salah di rumah itu. Mungkin indikasi penyebab kematiannya Pak? Penyebab kematiannya itu masih otopsi itu gimana? Nanti dijelaskan oleh Pak Dokter ya. Jadi untuk lebih rincinya sebenarnya kan WWP atas nama Afrizal ini kan sudah menjalani tahanan selama kurang lebih 6 bulan Pak. Dan selama 6 bulan di rutan Kendari ini dia itu tidak pernah satu kali pun ke klinik untuk mengecek kesehatannya. Berarti mengindikasikan bahwa pasien ini dalam keadaan sehat walafiat. Hanya pas saat dilakukan otopsi, dari permintaan keluarga juga akan dilakukan otopsi itu
Untuk sementara hasil otopsinya itu yang pertama tadi sudah dijelaskan sama Pak Ilham Karutan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada tanda-tanda penyakit kronik, lalu tidak ada hasil tes urin, tidak ada penggunaan obat-obatan terlarang, dan untuk sementara penyebab kematiannya itu diduga karena akibat mati lemas. Nah, untuk sementara nanti darahnya itu sampel darahnya dari pihak Rumah Sakit Bayangkara itu mengirim ke laboratorium forensik di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi untuk sementara dugaannya itu karena mati lemas. Karena mungkin namanya juga ajal atau bagaimana. Tapi untuk sementara tidak ada yang tadi saya bilang tidak ada tanda-tanda penyakit kronik yang dia derita. Sama seperti apa yang terjadi di sini bahwa pasien ini tidak pernah berobat sekalipun di klinik. Rekam medisnya itu tidak ada biasa. Mungkin sebelumnya dari pegawai lapas yang tersendiri pada saat itu kan ini sudah berapa bulan ditahan, mungkin ada keluhan yang almarhum ini bagaimana? Oke, ya saya menjelaskan. Jadi selama 6 bulan ini nggak ada keluhan dari almarhum. Makanya dibilang tadi tidak ada rekam medisnya. Karena selama ini dia sehat-sehat saja, tidak ada rekam medis, tidak pernah berobat ke klinik. Karena yang berobat ke klinik itu ada pasti rekam medisnya, dia pernah sakit apa, dikasih obat apa, itu ada semua di klinik-kliniknya kita. Tapi selama ini memang yang bersangkutan baik-baik saja, sehat-sehat gitu. Ya kadang juga olahraga katanya. Ini menurut pengakuan dari teman-teman kamarnya. Nah, jadi saya mungkin lanjutkan. Setelah itu kami menanyakanlah ke teman-teman kamarnya. Kebetulan juga Pak Polres kemarin waktu olah TKP itu langsung ketemu dengan teman-teman di kamarnya. Jadi di kamar itu ada 4 orang. Termasuk dia, jadi 3 orang kami tanya, dia ini sakit apa, kan kenapa bisa tiba-tiba kayak begini. Kami juga mempertanyakan lah pada saat itu, kan sampai teman-teman kamarnya yang ini kan, jadi kami tanyakan. Ternyata begitu kami cek kemarin, ada keluhan lah dia ke kalian kan. Nah, begini Pak, katanya sore-sore ini kan, sore-sore dia tiba-tiba minta diurut katanya, kayak masuk angin gitu. Jadi dia urut lah dengan temannya, dipijat lah istilahnya sama teman-temannya gitu. Habis dipijat itu malamnya ya udah sama-sama makan, tapi katanya memang ada demam. Dia bilang saya demam ini. Nah, dianjurkanlah kepada teman kamarnya, ayo kita lapor ke petugas supaya diarahkan ke klinik. Karena kalau malam itu kita on call, ada perawat yang kontrol tiap malam itu kan. Begitu perawat yang kontrol katanya kemarin ditanyain, tidak ada yang ditanya ada yang sakit, tidak ada katanya gitu kan. Mungkin keluhan stres atau apa? Kalau itu sih kita belum tahu masalah itu. Yang jelas ini posisi kita hanya rekam medis yang di klinik itu tidak ada pernah berobat, nggak ada. Kata temannya juga jam 9 malam mereka masih makan sama-sama, katanya lahap makannya, kata teman kamarnya kan. Masih lahap. Terus di jam 12:30 dia masih bangun kencing, katanya sempat kencing. Terus masih sempat cerita ngobrol sebentar sama mereka. Terus mereka tidurlah sama-sama. Paginya ini pas bangun sama-sama, sudah pas mau siap-siap upload, katanya kadang kan kalau upload mereka udah siap-siap semua, dia belum siap, makanya dibilang sudah nggak ini katanya gitu. Jadi setengah saat itu masih sempat di sini Bang, pada posisi memang sudah tidak bernyawa atau masih ada Pak? Kalau misalnya waktu diketahuinya gini, kalau posisi diketahuinya memang sudah tidak bergerak pada saat itu, tapi kami kan tidak bisa membuktikan dia sudah meninggal atau belum. Dan makanya kami larikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk ditahu apa kondisi yang bersangkutan almarhum ini. Sampai di mana, di Bayangkara, jelaskanlah. Kebetulan dokter ketemu dengan dokter sana paling. Berarti intinya tidak ada kekerasan terhadap? Tidak ada kekerasan, sesuai hasil visum yang di dokter Bayangkara forensik kemarin, nggak ada. Sampai di apa namanya itu Pak, di otopsi itu juga tetap tidak ada kekerasan. Kalau dari data yang dipegang sama Rutan Kendari itu ada tidak riwayat penyakitnya Afrizal ini? Riwayat penyakit? Iya. Seperti rekam medis tadi bahwa dia nggak pernah sakit gitu loh. Nggak pernah mengeluh sakit. Jadi kami itu kan ada dokter, ada perawat yang keliling menanyakan kepada kebinaan kalau ada keluhan sakit, supaya berobat di klinik. Nah, ternyata selama ini dia nggak pernah mengeluh sakit apa-apa. Kalau ini almarhum Pak, kasus apa dia? Dia kalau nggak salah kasus penganiayaan ya. Kalau kasus penganiayaan, dia sudah mau bebas sebenarnya, tinggal 15 hari lagi. Nah, dia bebas tanggal 18 Juni. Udah dibuatkan untuk persiapan bebasnya 16 Juni. Dia kan hukumannya 6 bulan, jadi jalannya murni 6 bulan kan? Iya, pas vonis bebas, sudah selesai vonisnya itu setelah 6 bulan ya 6 bulan jalani selesai.
seperti itu.